kita memberitakan Injil dengan iman. Kita nyatakan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, pemberitaan kabar keselamatan Kristus akan menghasilkan petobat-petobat baru dan tidak menjadi sia-sia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah persiapan dalam menginjil. Setelah kita diselamatkan, maka sudah seharusnya lah ada pertumbuhan iman di dalam kita. Dan kita menjadi dewasa, maka kita harus dapat melanjutkan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Pekerjaan untuk mengabarkan berita keselamatan atau Injil Tuhan kepada banyak orang. Dan hal ini haruslah dilakukan dengan cara dan tujuan yang benar. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-17. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Paulus mengingatkan bahwa jika kita menginjil dengan cara yang salah, maka pemberitaan salib Kristus akan menjadi sia-sia. Dikatakan Paulus bahwa menginjil bukanlah dengan hikmat perkataan. Artinya, dalam menyampaikan firman Tuhan, janganlah kita menggunakan cara-cara dunia. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita yang terus pada akhirnya kita lakukan untuk mengambil atau mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan nama Tuhan yang dimuliakan, tetapi kita mencari panggung dalam pengabaran Injil tersebut. Ketika kita mengabarkan Injil dengan cara yang salah, seperti fokus kepada pujian diri sendiri, bukan kepada salib Kristus, maka misi penginjilan tersebut akan menjadi sia-sia. Karena hasilnya adalah menonjolkan sang pembicara, yang penampilan atau performanya dinilai oleh pendengar. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-22. 1 Korintus 1 ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Berita keselamatan yang disampaikan direspon oleh orang Yahudi yang selalu menginginkan tanda-tanda ajaib. Mereka ingin melihat bukti. Mereka ingin melihat tandanya. Sedangkan orang Yunani yang saat itu banyak menetap di Korintus, mereka menggali berita keselamatan itu dengan hikmat, dengan keilmuan, dengan filsafat yang dipelajari. Oleh sebab itu, hati-hatilah, karena jika pemberitaan Injil dilakukan dengan cara-cara demikian, maka hasilnya akan menjadi sia-sia. Kematian Yesus di atas kayu salib menjadi tidak ada artinya ketika kita menyampaikannya untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana kita mengabarkan Injil keselamatan tersebut? Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Untuk mengakui Kristus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah, maka dibutuhkan iman. Jadi, saat kita menyampaikan Injil Kristus dan sang penerima berita keselamatan itu, maka seseorang harus memiliki iman. Dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini adalah satu kesia-siaan. Di sini kita bisa melihat bahwa
Pemberitaan Injil yang efektif adalah bukan dengan perkataan atau keilmuan saja, tetapi bentuk nyata dalam perbuatan. Itulah yang dinamakan kita beriman. Dengan demikian, apakah yang kita sampaikan, yang kita beritakan itu juga kita lakukan dalam keseharian kita? Itulah kita memberitakan Injil dengan iman. Kita nyatakan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, pemberitaan kabar keselamatan Kristus akan menghasilkan petobat-petobat baru dan tidak menjadi sia-sia. Jika kita memberitakannya dan kita melakukannya, kita menjadikan contoh kehidupan kita, teladan bagi mereka yang mendengarkan. Disitulah Injil pemberitaan Kristus menjadi efektif. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Persiapan dalam Menginjil. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu kembali mengingatkan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami baik secara sadar ataupun tidak sadar, dalam kami keseharian kami memberitakan Injil Kristus, justru kami mencuri kemuliaan Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami disadarkan kembali ya Bapa, yang harus kami lakukan adalah dengan hikmat, dengan iman, dengan perbuatan kami. Sehingga apa yang kami sampaikan, yaitu berita atau Injil keselamatan itu, akan semakin nyata bagi banyak orang. Dan pada akhirnya mereka akan juga menjadi orang yang percaya atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati setiap umat-Mu, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Jika mereka berdoa, memohonkan pertolongan daripada Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan akan melawat kami semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya,
segera